Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi my student, good morning. How are you? I hope that you are always in a good condition. Okay, before we study for today, let's to pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku, untuk hari ini kita akan memperdalam lagi pembelajaran kita yang kemarin, yaitu tentang obligation atau keharusan. Oke, baiklah anak-anak, untuk hari ini kita akan membahas kembali tentang obligation. Obligation sendiri artinya adalah keharusan. Di sini Ibu mempunyai dialog tentang keharusan. Silahkan nanti kalian pelajari sendiri ya. Now I want to explain about definition of obligation. Apa itu obligation? Obligation is the state of being forced to do something because it is your duty, or because of allowed to, or something which you must do because you have promised, because of law, and etc. Dari pengertian di atas dapat kita ambil beberapa poin penting, yaitu yang pertama, obligation membicarakan tentang pernyataan keharusan untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan tugas seseorang. Kedua, penggunaan obligation untuk menyatakan keharusan melakukan sesuatu sesuai peraturan atau hukum yang berlaku. Ketiga, bentuk obligation juga digunakan untuk menyatakan keharusan melakukan sesuatu hal yang telah dijanjikan sebelumnya. Kesimpulan dari ketiga poin terkait obligation dalam bahasa Inggris adalah obligation merupakan ekspresi. Ekspresi itu ungkapan yang digunakan untuk menyatakan sebuah situasi yang mengharuskan seseorang untuk melakukan sesuatu. Di dalam kalimat obligation, kita menggunakan kata must dan have to. Tadi obligation sendiri artinya adalah keharusan, maka di dalam kalimat obligation harus memiliki kata harus. Dalam hal ini kita menggunakan kata harusnya itu yaitu must and have to. Must artinya harus, have to juga artinya harus. Apa perbedaan penggunaan must dan have to? Yang pertama, penggunaan kata must. Bentuk kata kerja bantu must digunakan pada kalimat-kalimat yang bersifat personal atau erat kaitannya dengan personal feeling dalam kalimat. Sifat kata kerja bantu must juga bisa untuk menyatakan sesuatu bernilai benar dan bisa dinalar oleh logis. Selain itu, penggunaan kata kerja bentuk must juga merupakan bersifat penekanan terhadap bentuk kewajiban yang harus dilakukan. Contoh penggunaan kata must dalam kalimat bahasa Inggris dapat diamati di dalam kalimat di bawah ini. Contoh yang pertama, you must study hard for preparing next examination. Kamu atau Anda harus giat belajar untuk mempersiapkan ujian mendatang. Nah, must ini harusnya itu datang dari keinginan diri sendiri. Kalau kamu ingin mempersiapkan ujian, ya kamu harus belajar dengan giat dari diri sendiri keharusannya. Contoh yang kedua, I must go to the rock concert tomorrow night. I'm very excited to see Fleur Jans as a new stage queen for Nyquist and how amazing she is. Saya harus pergi ke konser musik rock besok malam. Saya tertarik sekali melihat Fleur Jansen sebagai ratu panggung Nyquist yang baru dan berapa menakjubkannya dia. Kemudian contoh yang lain, it must be nice taking a holiday to Yogyakarta. Pasti menyenangkan berlibur ke Yogyakarta. My computer can't run well, it must be broken.
Komputer saya tidak bisa bekerja. Pasti sudah rusak. Oke, di sini ada perbedaan. Ini must diikuti oleh verb, ini must diikuti oleh verb. Kalau yang ini must diikuti oleh be karena dia tidak mempunyai verb atau kata kerja. Begitu juga contoh yang terakhir, must be, dia diikuti oleh be karena tidak mempunyai kata kerja. Nah, itu contoh kalimat obligation dengan menggunakan must. Sekarang penggunaan obligation menggunakan have to. Di atas sudah disampaikan bahwa bentuk must, maksudnya sebelumnya ya, sudah disampaikan bahwa bentuk must dan have to memiliki arti dan fungsi yang sama. Keduanya hanya berbeda pada sisi penggunaannya. Bentuk have to lebih bersifat impersonal. Maksudnya have to harusnya itu datang dari orang lain. Sedangkan kebalikannya yaitu must bersifat personal. Jadi harusnya itu bersifat atau datang dari diri sendiri. Nah, ekspresi kewajiban yang dinyatakan dengan have to sama kuat dengan must. Maksudnya harusnya itu sama kuat ya. Akan tetapi pada bentuk kalimat yang menggunakan have to lebih bersifat umum dan terkait dengan aturan atau konsesi bersama atau perjanjian bersama ya. Contoh penggunaan have to dalam kalimat bahasa Inggris dapat dilihat pada kalimat-kalimat di bawah ini. I have to get up early morning. I'm going away and my bus leave at 4:30 p.m. Saya harus bangun lebih pagi karena harus pergi dan menggunakan bis yang perginya atau berangkatnya jam 5.30 pagi. Karena bis yang perginya jam 5.30, jadi dia harus bangun lebih pagi. Bukan dari diri sendiri, tapi karena dari jadwal bisnya, gitu ya. You can turn left here. You have to turn right. Kamu harus belok. Kamu tidak bisa belok kiri. Di sini kamu harus belok kanan. Oke, ini untuk rumusnya ya. Tadi kalau untuk rumus must, subjek ditambah must ditambah verb atau kata kerja, bisa juga ditambahkan lagi objek. Rumus yang kedua, jika kalimatnya tidak memiliki kata kerja, ini kan memiliki kata kerja nih, verb. Kalau ini yang tidak memiliki kata kerja, maka subjek ditambah must be ditambah adjective atau noun atau adverb, ditambah kata sifat atau kata benda atau kata keterangan. Kemudian rumus untuk have to, subjek ditambah have to atau has to ditambah verb ke satu. Apa perbedaan have to dan has to? Dari segi arti masih sama, artinya harus, tetapi have to digunakan jika subjeknya I, you, we, they. Sedangkan has to digunakan jika subjeknya he, she, it atau orang ketiga tunggal. Ini contoh lain dari have to ya, tambahan untuk yang tadi. Oke. Oke, itulah paparan mengenai obligation. Kesimpulannya adalah obligation itu kalimat yang di dalamnya ada kata harus. Yang kita gunakan kali ini, kata harusnya yaitu must dan have to. Must digunakan jika keharusannya itu datang dari diri sendiri. Sedangkan have to keharusannya karena kewajiban atau datang dari orang lain. Nah, kemudian tadi untuk have to ada juga has to. Itu tergantung pada subjeknya. Jika subjeknya I, you, we, they, maka gunakanlah have to. Tapi jika subjeknya he, she, it, maka gunakanlah has to. Seperti itu. I think it is easy and clear.
Thank you for your attention. Jangan lupa buka tugasnya ada di Google Classroom. Thank you for your attention and enough for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.